Oke, halo semuanya. Aku Devta. Jadi di sini aku akan menjelaskan apa itu trigger ya. Di sini aku udah sediain dua tabel. Tabel pertama itu tabel mahasiswa dan tabel log mahasiswa. Oke. Jadi tapi sebelum aku membuat trigger, aku mau buat nama itu store prosedur dulu. Kenapa aku bahas store prosedur? Karena nanti aku akan memakai store prosedur ke dalam fungsi trigger yang akan aku buat. Oke. Kita akan buat store prosedur dulu. Di sini aku akan buat prosedur dengan nama chapter log ya. Chapter log, terus pakai parameter in, terus nama variabel jenis aktivitas, tipe datanya varchar 5. Terus yang parameter kedua juga in, itu value lama, terus tipe datanya varchar, dan juga parameter yang ketiga juga in, tipe data, nama itu value baru, dan tipe data varchar. Oke. Parameter selesai, baru kita bikin prosedurnya. Di sini aku akan melakukan insert ke dalam tabel log mahasiswa di sini ya. Aku akan menginsert kolom aktivitas, kolom nilai lama, dan kolom nilai baru. Oke. Kita tinggal insert dulu mahasiswa, terus nama kolomnya. Baru kita kasih value. Nah, value yang di sini aku akan pakai yang ini ya. Variabel-variabel yang di parameternya. Jenis underscore aktivitas, terus value lama, value baru. Oke, selesai. Lalu kita selesaikan prosedurnya n. Prosedur selesai, kita set ulang delimiternya ke titik koma. Tapi sebelum itu aku akan menjelaskan apa sih sebenarnya prosedur ini. Jadi prosedur ini akan aku pakai untuk menambahkan sesuatu ke dalam tabel log mahasiswa. Itu fungsinya apa? Nanti kan semisal trigger nih. Saat melakukan trigger, saat aku lakukan suatu perubahan di tabel mahasiswa, dia itu akan otomatis mencatat ini sesuatu ke dalam tabel log mahasiswa. Oke, kita langsung aja buat triggernya. Kita set delimiter dulu. Oke, baru kita buat create trigger. Di sini nama triggernya itu misalnya kita menambahkan baris ya, insert row. Jadi setiap penambahan baris dia akan nge-trigger. Insert row, baru kita after insert. Jadi dia akan trigger ini akan ke-trigger, anjay, triggernya ini akan ke-trigger. Pokoknya intinya trigger ini akan otomatis berjalan ketika ada terjadi insert ke dalam tabel mahasiswa. Oke. Terus ini for each row. Nah, di sini baru kita bikin triggernya. Nah, di begini ini kita langsung call. Nama itu store prosedur yang kita buat, catat log ya. Catat log. Terus di sini jenis aktivitasnya, karena kita pakai karena kita di insert sini, kita tulis aktivitasnya insert. Terus karena ini insert, kita nggak punya value lama, jadi kita kosongin aja. Nah, di sini di value barunya itu kita pakai namanya new, nama mahasiswa. Jadi dia akan otomatis memasukkan nama mahasiswa yang baru ya. Kita enter, baru kita end. Oke, Q-nya oke. Jadi intinya di trigger ini, kalau kita melakukan insert ke dalam tabel mahasiswa, dia akan memanggil prosedurnya ini. Terus prosedurnya ini akan melakukan insert ke dalam tabel log mahasiswa. Jadi intinya setiap kita melakukan insert ke dalam tabel mahasiswa, dia juga akan melakukan insert ke dalam tabel log mahasiswa. Oke, kita langsung aja tes kerjanya. Misalnya gini, insert to tabel mahasiswa, terus ke dalam kolom mahasiswa.
Oke, misal namanya tuh Wayan ya. Kita enter. Oke, lupa set delimiter ya. Nah, misal kita select tabel mahasiswanya, hasil ya, udah ada Wayan. Tapi kalau kita select log mahasiswanya, oke, udah deh. Jadi atau misal kita pengen ini insert lagi, kita tinggal copy di ini, insert, terus misalnya filenya itu Madi, kita enter. Oke, kita lihat lagi tabel mahasiswanya, udah ada ya Wayan Madi. Terus kita cek juga tabel log mahasiswanya. Oke, berhasil ya. Jadi di sini setiap ada insert baru dia akan kecatat di log mahasiswanya nih, kecatat di sini ya. Oke, berarti trigger pertama ini, trigger insert row, udah berhasil, nggak ada kendala. Kita langsung lanjut aja ke trigger yang kedua. Kita sistem clear aja dulu biar rapi. Oke, jadi trigger yang kedua di sini aku akan membuat trigger baru. Kalau tadi kan triggernya itu pas ini, pas kita menginsert sesuatu. Nah, sekarang ini aku mau buat trigger ketika mengupdate tabel di tabel mahasiswa ya. Ini kita buat ya, create trigger namanya update row. Tunggu ya, kita lupa ngeset parameter delimiter $, hampir lupa dong. Kita create trigger namanya update row, terus kita enter. Di sini kita karena akan trigger ini aktif saat update, kita tulisnya after update on tabel mahasiswa for each row. Oke, kita mulai ini ya, badan fungsi triggernya. Setelah begin, ini sebenarnya sama aja, kita tinggal call prosedur catat lognya, catat log. Terus nah di sini di parameter pertama tuh beda ya, karena di sini trigger saat update. Jadi di parameter pertama tuh kita kasih update, terus di parameter kedua ini juga beda, kita akan kasih old nama mahasiswa, karena di sini perintah update, jadi kan harusnya udah ada tuh nilai oldnya. Nah di sini sama sih, new nama mahasiswa. Oke, kita enter, semoga nggak ada error. Oke, ada error ya. Jadi di sini di triggernya ini sebenarnya sama aja, bukan sama sih sebenarnya, mirip aja kayak tabel trigger insert tadi. Cuman bedanya ini triggernya ini dia tuh akan aktif ketika melakukan update di tabel mahasiswa, dan juga dia tuh akan mencatat lognya tuh, dia akan mencatat nama mahasiswa yang lama, dan juga nama mahasiswa yang baru. Itu. Misal kita tes aja deh update, kita tes, kita coba dulu lihat ininya, tabel mahasiswanya from tb mahasiswa, enter. Oke, misal kita pengen ubah, kita update ya tabel mahasiswanya, kita pengen ubah ini deh, nama Made kita ubah jadi apa ya, kita ubah jadi Messi. Oke, terus ini where ID mahasiswa sama dengan 2, enter. Oke, change 1. Misal kita cek tabel mahasiswanya lagi, harusnya Messi udah ada ya, nih udah diganti Messi. Kalau kita cek ini tabel log mahasiswanya, log mahasiswa, kita enter. Oke,
berhasil ya. Sini perubahan yang tadi udah dicatat di tabel log mahasiswanya. Sini kan saat kita ngubah nama Made menjadi Messi. Sini juga aktivitasnya update, nilai lamanya Made, nilai barunya Messi. Benar ya? Itu misal kita pengen cek lagi nih, kita ulang lagi, ngetes. Kita tinggal copy aja ini, terus set namanya lebih sama bagus. Kita ubah yang di ID 1 deh, di nama wayana. Where ID mahasiswa sama dengan 1. Kita enter, lalu kita cek tabel mahasiswanya lagi. Oke, udah keganti ya, bagus. Tadinya wayanya sekarang jadi bagus. Terus istilahnya kita cek tabel log mahasiswanya, harusnya sih udah ada ini ya, updatean baru. Oke, udah ya, bener ya. Udah ada ini log baru, aktivitas update, nilai lama itu wayan tuh bener ya di sini. Terus nilai baru itu bagus. Bener ya? Oke. Karena udah bener, berarti di trigger yang kedua itu juga nggak ada masalah. Berarti sekian video kali ini. Semoga membantu. Kalau nggak membantu nggak apa-apa ya. Oke, makasih.